Kabar yang kayak gimana sih yang bisa bikin kita tuh kadang-kadang deg-degan gitu ya jadi seorang manusia? Kabar tentang keluarga kah gitu, atau tentang pasangan, tentang mantan gitu kan, yang cukup bikin kamu tuh ya dunianya jadi upside down gitu, upside and outside down. Ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Apa sih yang bikin kamu tuh cukup dug der gitu ya? Di readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya kita bakalan baca mengenai berita mengejutkan yang segera kamu dengar ya deket-deket ini, ataupun ya beberapa saat lagi ya teman-teman ya di sini general reading umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar, mau mendengarkan dengan jernih, mendengarkan dengan rendah hati, tulus gitu kan, setia loh kok kriteria ya. Dan vibes yang positif pastinya ya, karena outcome-nya juga bakalan jadi positif ya, dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dimana aja juga boleh, ngajakin siapa aja juga boleh, right? Kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, pick a story ya, dengerin aja baik-baik cerita 1, 2, 3. Siapa tahu ternyata berita yang kamu dengerin ini 3-3-nya nantinya bakalan kamu dengerin semua, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Sagittarius kita bakalan baca berita tentang apa sih? Berita yang mengejutkan yang akan segera kamu dengar ini ya buat teman-teman Sagittarius. Di cerita yang pertama kita lihat berita tentang alright, kartunya jelas nih teman-teman, kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan di zoom, tolong di zoom ya. Di pause lalu di zoom, oke ya. Ini ada family di sini ya. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang berita tentang keluarga kamu, orang dekat lah ya, berita tentang orang dekat ya, orang dekatnya kamu, bisa jadi keluarga juga teman-teman ya. Tentang apa gitu, bisa apa aja ya, bisa ada kebahagiaan ya, perkawinan, kesuksesannya seseorang gitu kan, bisa jadi keberhasilannya seseorang, bisa jadi seperti itu, kelahiran ya mungkin teman-teman, kesembuhan ya, sini sekarang udah baik-baik aja loh, kemarin sakit tuh ya udah berapa bulan gitu ya, ternyata sekarang udah sembuh, udah baik, ayo kapan kita kesana ya, kayak gitu ya. Lalu kelahiran, ini lagi habis melahirkan loh, ayo kita kapan gitu ya. Jadi tentang keluarga, tentang orang dekatnya kamu sih ya, seperti itu. Lalu kabar ini bakalan kamu denger deket-deket ini gak sih ya, deket-deket ini teman-teman ya, deket-deket ini aja. Terus berhubungan dengan orang yang seperti apa? Yang jelas ini orangnya agak sedikit bertolak belakang dari kamu ya teman-teman ya, orang yang emosian banget, terus juga dulunya mungkin pernah jadi enemy gak sih sama kamu, atau kurang ini ya, kurang dekat gitu ya sama kamu. Orangnya otoriter, cukup susah diatur, susah juga beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, cerdik dan gengsian orangnya. Jangan ngarep dia mau minta maaf gitu kalau dia misalkan melakukan kesalahan, ngimpi gitu ya. Ya, lalu orangnya cukup kaku ya, berani juga, tegas juga teman-teman. Nah, sekarang kita lihat gimana sebaiknya kita menyikapinya gitu ketika kabar ini datang ya. Lakukan satu hal yang satu perubahan ya, nggak usah yang namanya diladenin dengan emosi gitu atau dengan nggak enak. Namanya juga kabar, kalau bahagia kita juga ikut bahagia gitu ya, seperti itu. Jadi ya belajar kontrol diri, kontrol mood yang baik gitu, karena memang hukum karma berlaku nggak sih teman-teman ya. Kalau kita berbuat baik ya, walaupun bagaimanapun keadaan hubungan kita dengan keluarga atau kayak gimana ya, pastinya juga akan dapat hal-hal yang baik yang akan kita tuai ya. Tetaplah ya, tetap kalau misalkan kita dengar atau lihat seseorang apalagi deket ya, namanya keluarga gitu, bahagia ya, kita pasti ikutan bahagia walaupun mungkin hubungannya kurang baik ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke cerita kamu yang kedua. Cerita kamu yang kedua adalah Secret ya, Secret, which is ini adalah cerita Scorpio, cerita Pluto ya. Berita mengejutkan yang mungkin kamu dengar adalah kemarin mungkin ada yang namanya perselisihan sama seseorang gitu ya, yang namanya kamunya sendiri memendam rahasia-rahasia sendiri tentang emosi kamu, dianya pun juga kayak begitu gitu, dan ya kalian tuh berselisih paham gitu ya, seperti itu. Dan ini berita yang mengejutkannya adalah
lelah ya, ternyata terjalin lagi gitu ya, bisa terjalin kembali silaturahmi yang mungkin selama ini sempat terputus gitu ya sama dia atau sama siapapun lah orang ini ya. Dan salah paham yang pada akhirnya tuh bisa diselesaikan dengan baik, selisih paham juga bisa dijembatani gitu ya, walaupun mungkin butuh orang ya untuk menjembatani, tapi selesai sih ini teman-teman ya, kabar seperti ini. Lalu bakalan didengar dalam waktu yang lama atau sebentar lagi. Sebenarnya ini kalau misalkan dilihat apakah lama ya, nggak lama, karena kamunya tuh udah denger gitu ya, kamunya udah denger berita ini, hanya nggak make sure apakah itu yes or no gitu ya, apakah itu buat kamu ataupun siapa gitu. Jadi kamu tuh nggak mau GR dulu, padahal sebenarnya mungkin kamu udah denger selentingan kayak begitu ya seperti ini. Lalu berkaitan dengan orang yang seperti apa, orangnya suka banget sama sesuatu hal yang berkaitan dengan spiritual ya. Berkaitan dengan spiritual ini artinya banyak ya teman-teman ya, berkaitan dengan perkembangan diri juga ya, seperti ini. Orang yang spiritualitasnya sebenarnya cukup bagus ya, intuisi juga cukup bagus, punya ketertarikan dengan hal-hal yang bersifat spiritual ya. Feminim, orangnya perasa ya dan lembut ya, bisa jadi dia agak-agak tersinggungan gitu ya. Seorang yang cukup tertutup teman-teman ya, seorang yang cukup tertutup. Nah, gimana cara menyikapinya gitu kan ketika hal ini kamu dengarkan atau mungkin kabar ini kamu dengarkan teman-teman ya. Ada balance ya, lebih ke menjaga keseimbangan sih ya, jaga keseimbangannya kamu, lebih fleksibel gitu. Karena yang buat kita penting tuh belum tentu loh buat orang lain penting. Jadi berusaha memahami in other side gitu ya, di sisinya dia tuh seperti apa. Dan gak semua hal bisa dilogikakan sesuai dengan logika kamu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita mesti juga melihat dari segala macam sisi ya, nggak yang namanya gampang baper terus jadi emosian gitu, gampang selisih paham ya, jadi gitu deh ya. Alright ya, kita lihat di cerita kamu yang ketiga, ada cerita reality di sini. Berita tentang apa yang mengejutkan gitu ya. Keinginan kamu tuh pada akhirnya gitu kan diterima gitu, aturan-aturan ya. Jadi gini, Saturnus kan tentang aturan, batasan gitu, keterikatan, sesuatu hal yang terikat ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini bisa jadi keinginan-keinginan yang selama ini ditentang, ditolak gitu ya, ini bakalan diterima. Aturan-aturan yang kamu ingin terapkan dalam hidup gitu ya, akhirnya ini bisa diikutin orang lain, disetujui gitu ya, karena buat mereka pada akhirnya alright, ini make sense gitu, ini masuk akal sih untuk diterapkan gitu ya. Jadi finally itu seperti itu teman-teman ya, tapi memang butuh waktu. Nah, coba kita lihat. Oke, dekat-dekat ini sih teman-teman ya, karena memang pada akhirnya orang-orang tersebut itu memahami bahwa oh ini untuk kebaikan ya, seperti itu. Tapi ya butuh waktu untuk bisa diterapkan kayak gitu. Lalu berhubungan dengan orang yang seperti apa? Orangnya smart ya, cukup pintar teman-teman, dan stabil, wawasannya juga cukup luas ya, seperti itu. Dan apa ya, pintar sih ya, pintar, suka belajar yang jelas ya, dan smart, wawasannya cukup luas, suka banget traveling, dan entah kenapa di hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan ya, dia tuh orang yang cukup beruntung ya di sana ya, kemudahan selalu dia dapetin gitu loh ya. Lucu sih ya, kalau lucu. Oke sih maksudnya ya. Dan apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, kadang-kadang mesti belajar ini sih teman-teman ya, belajar punya apa ya, kamu yakin gitu loh kalau misalkan itu adalah satu aturan yang baik ya, yakini hal tersebut. Melakukan apa yang kamu pengen lakukan, bukan kamu ngikutin orang, gampang terpengaruh dan sebagainya. Ini bagus ya, jadi tetap kekeh gitu, walaupun mungkin banyak orang yang mungkin kurang cocok atau kayak gimana gitu ya. Belajar untuk lebih fleksibel ya mungkin gitu kan, tapi tetap jadi diri kamu sendiri itu seperti apa. Jadi nggak gampang terpengaruh di sana sini, seperti itu apa adanya gitu ya. Walaupun ada protes, tetap aja jalanin kalau memang itu baik. Time will waktu itu bakalan menjawab sendiri pada akhirnya apakah ini worth it atau enggak worth it kayak gitu ya. Alright ya, ini buat kamu teman-teman Sagittarius ya, di cerita yang ketiga ya, berita mengejutkan yang akan segera kamu dengar seperti ini. Dan sama dengan manusia yang selalu berubah, hidup juga selalu berubah, dinamis teman-teman. Berita yang kita
dengar gitu kan, kita nggak bisa cegah masuk ke telinga kita gitu kan, walaupun masuknya mungkin sopan atau nggak sopan gitu. Kita nggak bisa juga ya doing a magic thing dengan yang 1, 2, 3 abracadabra then gone finally gitu ya, nggak bisa juga gitu. Tapi ada yang bisa kita lakukan ya, yaitu dengan merubah responnya kita ketika kita mendengarkan berita-berita yang masuk di telinganya kita. Alright, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, silakan yuk langsung mampir ke sana dan jangan lupa subscribe. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.